Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Weledy. Di video kali ini saya akan memberikan insight ilmu pengetahuan berkaitan dengan public speaking yang diambil dari buku Stephen E. Lucas dari McGraw-Hill yang berjudul The Art of Public Speaking. Dan di video kali ini saya coba membahas di chapter 6 dari buku Stephen Lucas, The Art of Public Speaking, berkaitan dengan analyzing the audience. Dan Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya, pada bagian chapter ini kita akan mempelajari dan berfokus berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang public speaker berusaha untuk memahami siapa yang akan menjadi audiens kita, siapa yang akan menjadi target kita, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu yang akan kita sampaikan, dan bagaimana audiens ini menjadi center atau menjadi pusat yang harus dipikirkan bagi seorang public speaker. Dan di video kali ini kita akan coba membahas berkaitan dengan analyzing the audience. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya, yang pertama pada chapter ini bagaimana audience centeredness, audience foremost in mind during speech preparation and presentation. Jadi, pada saat kita menyiapkan bahan materi yang akan dipresentasikan kepada halayak publik, nah, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, penting dan wajib bagi kita untuk menyiapkan naskah atau materi yang akan kita sampaikan kepada publik, kepada audiens. Dan posisikan audiens yang akan menjadi target kita, audiens yang akan menyaksikan tampilan daripada kita, memposisikan bahwasannya kita sebagai seorang penonton atau kita sebagai seorang audiens yang akan mendengar pidato, ceramah, konferensi pers, press release dari kita, memahami apa yang kita sampaikan. Kita memposisikan diri sebagai seorang audiens, dan bagaimana ketika yang kita sampaikan, materi yang kita bawakan, mengerti atau tidak. Jangan sampai ketika kita sudah menyiapkan naskah, jangan sampai ketika kita sudah menyiapkan pembawaan kita, media kita, materi kita, audiens malah nggak mengerti apa yang menjadi inti, apa yang menjadi pokok bahasan pada saat kita membawakan materi kepada audiens. Nah, oleh karena itu, ada beberapa poin. Yang pertama, poin yang harus diperhatikan, to whom am I speaking? Kepada siapa saya akan berbicara? Apakah targetnya anak-anak muda, SMP, SMA? Apakah targetnya mahasiswa? Apakah targetnya wirausaha, dokter, perawat, entrepreneur? Nah, itu yang harus kita identifikasi. Kemudian yang kedua, what do I want them to know, believe, and do? Ya, apa yang saya inginkan daripada mereka untuk diketahui, untuk percaya, dan untuk dilakukan. Oleh karena itu, penting kita untuk menyiapkan materinya, kita sesuaikan dengan kepada siapa kita berbicara. Apa yang mereka butuhkan, itu yang kita siapkan. Jangan sampai mereka butuhnya berkaitan dengan digitalisasi, yang kita siapkan adalah materi-materi konvensional. Sehingga tidak patch, sehingga tidak cocok, dan audiens malah justru akan meninggalkan apa yang kita sampaikan. Tidak akan tertarik karena tidak ada ilmu yang mereka bisa dapatkan. Kemudian yang ketiga, what is most effective way of accomplishing that? Ya, bagaimana cara yang efektif untuk mendeliver message kepada audiens kita? Apakah secara online, offline, apakah pakai video presentasi, PPT, apakah dengan video, apakah dengan ceramah, ya. Nah, berbagai macam media perlu kita pertimbangkan, dari infrastruktur, dari siapa yang akan menjadi audiens kita, media apa yang cocok untuk dipakai, waktunya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya dalam audiens, dalam kita menganalisis audiens, yang pertama adalah identification, identifikasi. Emphasizing common values
goals and experience. Ya, bagaimana kita sebagai seorang public speaker, kita mengidentifikasi nilai-nilai, tujuan, pengalaman yang pembicara dapatkan, yang pembicara punyai, miliki, sebisa mungkin harus sama, inline, sefrekuensi dengan audiens kita. Jangan sampai apa yang kita yakini, tujuan kita, pengalaman kita nggak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian egocentrism, ya, yang menganggap bahwasannya ya saya yang paling benar, saya yang paling memahami, paling menguasai dibandingkan orang lain, dan kita tidak melihat dunia luar itu seperti apa. Ego is selfish, tendency to be concerned with own values, belief, and well-being. Ya, bagaimana kita menganggap diri kita yang paling berhasil, yang paling oke, ya, yang paling hebat. Nilai-nilai yang saya anut itu yang paling benar. Kebenaran hakiki ada di saya. Oleh karena itu, yang kedua, setelah identifikasi, kita menghindari sikap atau sifat egocentrism. Ya, fokus kepada audience center. Kemudian yang ketiga yaitu yakni demographic analysis. Bagaimana kita menganalisis dari sisi demografi? Umurnya berapa? Gendernya seperti seperti apa? Apakah yang akan kita bawakan laki-laki semuanya atau perempuan semuanya? Apakah menyinggung menyinggung berkaitan dengan agama atau sexual orientation, ya? Ataukah grup membership, misalnya grup perkumpulan, grup asosiasi, perhimpunan, paguyuban, atau ras tertentu dengan budaya tertentu. Oleh karena itu, penting juga yang ketiga, secara demografik kita harus analisis audiens yang akan kita berikan materi. Kemudian hindari stereotyping, ya. Yang tadi nomor dua, egosentrisme yang menganggap dirinya luar biasa dibandingkan orang lain. Dan yang keempat, menghindari stereotype, ya, menghindari bagaimana kita menilai satu kelompok tertentu, mengasumsinya kelompok A sama semuanya. Oh, ini dari suku ini, dari agama ini, dari ras ini, dari negara ini, orangnya pasti begini, pasti begini. Nah, hindari stereotype dan anggaplah audiens itu kita nilai ya objektif. Dia butuh kita. Dia membutuhkan ilmu kita, wawasan kita, pengalaman kita yang nantinya kita akan bagikan tanpa embel-embel stereotip tersebut. Kemudian yang kelima, situational analysis. Bagaimana ukurannya? Topiknya seperti apa? Physical setting, keadaannya seperti apa? Infrastrukturnya bagaimana? Nah, ini yang harus dilihat. Jangan sampai pada saat kita memberikan materi, ternyata materi yang kita siapkan untuk ukuran banyak, untuk audiens yang banyak. Ternyata yang datang adalah audiensnya sedikit. Ya, ketika topik yang kita siapkan topik B, ternyata yang diminta adalah topik A. Oleh karena itu penting di poin nomor 5 kita memahami atau menganalisis secara situasi. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya yakni attitude, frame of mind in favor of or opposed to person, policy, belief, institution. Ya, bagaimana kita memframing pikiran kita, apakah kita menyetujui apa yang kita percayai, ya. Kemudian apakah kebijakannya yang menjadi topik permasalahan yang menjadi topik dalam kita berhadapan dengan audiens. Namun demikian, tetap menggunakan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang etis. Nah, di chapter 2 kita sudah pelajari hal tersebut, ya. Berperilaku etik, berperilaku etis, chapter 2 di dalam buku Stefan Lucas ini. Ya, bagaimana kita memframing mind, kita menempatkan posisi kita, kepercayaan kita, atau mewakili institusi kita untuk berbicara di depan. Dengan sikap yang baik, dengan santun, dengan sopan, tanpa mengintervensi atau tanpa menggurui mereka. Kemudian, bagaimana? Ya, itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian,
bagaimana ketika kita menganalisis audiens, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi dari audiens. Nah, di dalam buku Stephen Lucas terdapat 3 cara atau 3 metode bagaimana kita mendapatkan informasi berkaitan dengan audiens. Ya, sebelum misalnya press release, sebelum press conference, sebelum seminar, sebelum webinar, ya, kita bisa mencari tahu terlebih dahulu audiensnya ini seperti apa. Ya, karakteristiknya bagaimana, tipenya bagaimana. Nah, metodenya ada 3 metode. Yang pertama fix alternatif, kedua scale, dan yang ketiga open ended. Nah, apa saja itu? Yang pertama kalau fix alternatif, kita bisa memberikan something like questionnaire. Nah, ya, di sini do you know what the insanity player is in the US legal system? Apakah yes, no, not sure, tinggal di checklist, ya, sehingga kita bisa tahu, oh yang dibutuhkan ini mereka sudah memahami sekian persen, yang belum mengetahui sekian persen. Oleh karena itu menjadi bahan evaluasi speaker untuk memberikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Sehingga tepat sasaran, audiens menikmati, dan audiens pun menyaksikan performance kita, penampilan dari public speaker dengan optimal, dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, scale. Ya, how often do you believe in the insanity player is used in US court cases? Very seldom, sangat jarang, atau sangat sering. Di mana posisinya? Kemudian yang ketiga, open-ended question. What is your opinion about the insanity player is US court cases? Ya, jadi ini adalah pertanyaan terbuka, open-ended question. Bagaimana kita menanyakan kepada audiens atau calon audiens, kemudian kita coba rangkum sehingga kita bisa dapat poin dari mereka yang mereka butuhkan. Kemudian pada saat ketika kita sudah mempersiapkan, ya, naskah untuk kita tampilkan, perlu bagi Bapak Ibu rekan-rekan akademia lainnya mempersiapkan atau mengadaptasi atau beradaptasi dengan, ya, dengan sounds, dengan environment di mana kita akan memberikan atau di mana kita akan perform. Ya, pada saat kita memberikan seminar, pada saat kita memberikan press release, press conference, atau mempertanggungjawabkan ada exhibition di dalamnya. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, adapting before. Kita beradaptasi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, sebelum kita memberikan press release, sebelum kita melaksanakan seminar dan lain sebagainya. Yang pertama, assess how audience will respond. Ya, kira-kira ketika saya berbicara demikian, ketika saya mempersiapkan materi demikian, kita coba menganalisa audiens ini akan bertanya kemana, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mempersiapkan jawaban apa yang akan kita berikan ketika audiens ini bertanya tentang A, tentang B, tentang C. Kemudian yang kedua, adjust to make speech clear and convincing. Ya, kita berlatih, misalnya berlatih di depan kaca, di kamar mandi, berlatih dengan teman, keluarga. Ketika ada pertanyaan ini, saya bisa menjawab dengan meyakinkan, dengan lancar, dengan lugas. Kemudian, hal yang perlu dipersiapkan pada saat kita public speaker, adapting during. Jadi kalau sebelumnya, adapting before, kita beradaptasi sebelum konser, kita juga beradaptasi pada saat kita melaksanakan public speaking tersebut. Ya, entah seminar, webinar, press release, press conference, dan lain sebagainya. Adjust for unexpected adjust for unexpected circumstances. Yang kedua, watch for feedback. Ya, bagaimana kita beradaptasi pada saat kita melaksanakan konferensi tersebut atau press release tersebut atau seminar tersebut. Kita coba untuk mengantisipasi dengan keadaan yang tidak diduga. Misalkan ketika ada kejadian kebakaran atau ada kejadian kerusuhan yang tidak terima atau audiens yang radikal, kita sudah siap mengantisipasi keadaan seperti itu. Ya, kemana saya harus lari, kemana saya harus menyelamatkan diri, atau mungkin ketika misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah
kepada suatu hal, kita punya beberapa detik untuk memikirkan. Kita bisa tarik nafas sambil kita memikirkan jawaban seperti apa. Kita juga bisa taking notes. Kemudian kita juga bisa memahami feedback. Ya, kita bisa lihat feedbacknya sejauh mana mereka mengerti, sejauh mana mereka menguasai tentang apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai audiens justru malah tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak sesuai konteks sehingga materi yang kita sampaikan tidak terdeliver dengan baik. Oke, itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya berkaitan dengan analyzing audience di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam akademia.